Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan dalam survei ya NU garis lucu begitu kan ya. Ini juga ada ada polling begitu kan ya. Ada polling ya dari NU garis lucu di Twitter begitu kan ya, di X begitu kan ya. Ini Anies Baswedan 42% ya, Ganjar 34%, Prabowo 21% ya. Ini yang menjadi tolak ukur itu dari netizen begitu di situ, vote-nya atau suaranya begitu 5.323.000 ya, lumayan lah untuk sebagai tolak ukur mereka begitu ya. Paling singkat yuk, siapa di antara bakal capres yang paling peduli terhadap lingkungan? Ya, kasih alasan di kolom komentar. Wah, ini keren sekali begitu komentar-komentar dari netizen begitu ya. Bahkan ini polling ya, pertama kali mungkin dari NU garis lucu begitu, yang menunjukkan bahwa polling ini menunjukkan bahwa 40% Anies Baswedan di situ unggul begitu kan. Itu polling cepat loh begitu kan ya. Polling cepat itu dalam artian bahwa bagaimana tanggapan masyarakat ketika dibenturkan dengan Pilpres ya, Anies Caimin, terus kemudian ya Prabowo begitu kan ya, terus kemudian Pak Ganjar di situ begitu kan. Ini masih belum termasuk cawapres mereka begitu kan, yang di polling hanya capres saja begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ternyata ya keinginan dari masyarakat yaitu tetap Anies Baswedan di situ begitu. Padahal ya NU dari struktural kan mengatakan netralitas dari politik begitu kan ya. Ini ada kemenangan yang sangat luar biasa. Bayangkan pilihannya kok nggak masuk polling Gus begitu, katanya begitu ya. Ya kita tunggu saja begitu ya. Bahkan Ganjar, ada yang mengatakan Ganjar begitu ya. Wah, ini kan apa namanya, wajar kalau mereka mengatakan Ganjar karena ya pendukung Pak Ganjar begitu ya. Pak Anies karya-karyanya di Jakarta sudah terbukti dong ya. Tabet Eco Park dapat penghargaan dari ya Singapura ya, pembuatan taman di seluruh kecamatan wali kota ya di DKI ya. Bahkan konservasi air dalam santer ya, pembelian bis listrik banyak lagi katanya begitu. Inilah pada hakikatnya yang kemudian menjadi tolak ukur kita bahwa masyarakat Masahi di situ begitu kan ya. Ini apakah ini terkait dengan polling begitu kan ya? Saya kira baru pertama saya kira lihat dari NU garis lucu begitu membuat polling itu, ternyata Anies itu menang begitu kan ya. Dan alhamdulillah ya, dengan senang hati begitu ketika melihat para ulama begitu kan ya, adem di situ, adem ayem di situ begitu ya, ada Said Akil Siraj, ada Gus Ipul begitu kan ya, ada Gus Yahya di situ begitu. Ulama NU sedang memantau polling. Apa maksudnya begitu ya? Jadi kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini ya, memungkinkan sekali Anies itu menang begitu kan. Anies Caimin menang di situ begitu. Ya, karena inilah politik, bisa saja ada pro dan kontra begitu kan ya. Karena semua apapun bisa dipolitisasi begitu kan. Dan saya yakinnya kayaknya kalau para ulama, para kiai di situ begitu kan ya, mendukung Anies Caimin, ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu ya. Ketika melihat tokoh-tokoh NU seperti ini begitu, wah luar biasa mereka begitu. Ada sesuatu yang adem dalam diri kita begitu, dalam hati kita begitu kan ya, tanpa ada fitnah sana sini begitu. Walaupun di fitnah sana sini begitu ya, tetap dia bersatu begitu. Inilah para ulama, para kiai ya, bersatu di situ begitu ya. Bahkan ada komentar yang agak lucu begitu gini. Prabowo kita tahu yang diperbuat kepada hutan Kalimantan atas nama ketahanan pangan ya. Belum lagi ya gurita bisnisnya di industri ekstraktif ya. Ganjar keperpihakan jelas ke investasi, bukan lingkungan ya, Kendang, Wadas dan sebagainya. Anies lebih jauh, ini tidak berbuat dosa di lingkungan. Bayangkan begitu kan. Ini kan lucu sekali begitu kalau kita melihat komentar-komentar dari netizen. Ini bayangkan, baca aja di situ begitu. Jadi artinya apa ya, menurut beberapa polling yang beredar hari ini, apalagi dari NU garis lucu, menunjukkan bahwa Anies Baswedan ini sangat diminati mereka begitu. Ini masih belum termasuk cawapres loh begitu kan. Kalau masuk dalam cawapres, wah ini tidak hanya 40% begitu kan ya, bisa saja jauh lebih itu begitu. Bahkan ya kayaknya sih Pak Ganjar Pranowo, soalnya di Solo, which Jawa Tengah sudah ada PLTS. Ya nanti tunggu saja begitu kan ya. Karena Ganjar nggak bisa bikin ketahanan pangan dengan cara nanam singkong di Kalimantan, dan Ganjar juga nggak bisa ya nebang pohon-pohon di sekitarnya ya, katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen saya bacakan ya.
singkong di Kalimantan dan Ganjar nggak bisa nebang-nebang pohon di sekitarnya ya Monas ya untuk disimpan dan nggak tahu di mana nyimpannya hingga hari ini menjadi misteri katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen lucu sekali begitu, saling tampar ke sana sini begitu. Aku nggak milih Gus ya, bahkan ya tidak mau ikut-ikutan masalah politik. Ya silahkan begitu kan ya, karena pada hakikatnya politik kita itu kan dinamis begitu kan ya. Tidak ada yang dipaksa di situ begitu demi warga, demi masyarakat kesejahteraan itu. Tapi kalau Anda tidak memilih, ya semakin Anda sengsara begitu kan ya. Kira-kira seperti itulah begitu ya. Ini Prabowo ya babat hutan di Kalimantan dengan tagline Food Estate, Ganjar Wadas dan tagline Bandungan ya. Anies memotong pohonan di Monas dengan tagline Formula E. Sudah jelas Formula E kan berjalan dengan lancar mereka begitu. Perubahan menuju Indonesia lebih baik ya. Anies dimaster dengan menata taman ya, bukan sekedar penghijauan dan rekreasi ya. Teman-teman yang terbentuknya juga sebagai parkir air ya saat curah hujan tinggi di Jakarta. Setiap kilometer kita akan temui teman-teman di situ. Wah, luar biasa begitu. Ternyata masyarakat menginginkan siapa sih ya sebenarnya sosok ya calon presiden yang peduli terhadap lingkungan begitu kan. Pak Prabowo sudah dicap bagaimana kegagalan food estate ya. Pak Ganjar ada wadas di situ begitu. Ada berbagai cara, bermacam cara di situ begitu. Anies Baswedan terkait dengan Monas, tapi untuk bentuknya adalah Formula E. Formula E kan berjalan dengan lancar di situ begitu kan ya. Demi ekonomi global, demi ekonomi DKI Jakarta dan terbukti di era Anies Baswedan walaupun tanpa sponsor dari BUMN, ternyata Formula E berjalan dengan lancar ya. Ada keuntungan yang sangat luar biasa di situ. Itu tanpa sponsor BUMN loh begitu kan ya. Kalau ada orang yang kemudian ada sponsor BUMN seperti Mandalika, tahu-taunya punya utang di situ begitu. Ini kan kacau begitu kan ya. Pengelolaannya butuh belajar kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Ini lagi ya komentar dari netizen, gini aja Gus ya, kita ya tilai dari saat menjabat aja. 10 tahun Pak Ganjar gimana kepeduliannya di Jawa Tengah sama lingkungan. Dan Pak Anies 5 tahun di Jakarta terhadap lingkungan. Tapi Pak Prabowo sudah tahu dan lumbung pangannya food estate gimana katanya begitu kan. Ini gagalnya luar biasa, di mana? Jadi inilah yang menjadi cikal bakal bahwa kemenangan Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Kita tunggu saja bagaimana episode selanjutnya ya, bahwa Anies Caimin di situ begitu kan ya, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap rakyat kecil, peduli terhadap para petani di situ begitu, apalagi dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan di situ begitu. Itu menjadi potensial sekali. Maka tidak heran ketika Caimin mengatakan wah 5 miliar per desa, bisa saja mungkinkan itu terjadi. Karena apa? Karena yang ada kemajuan dari desa menjadi potensi yang sangat luar biasa ketika didorong dengan adanya bantuan atau APBN di situ begitu kan, dengan menggunakan APBN 5 miliar di situ di setiap desa. Ini menjadi catatan penting begitu kan. Bukan soal korupsi atau tidak dan ini dan itu kan nanti ada teknis dan pengawasan yang lebih ketat untuk menyalurkan itu begitu. Maka jalan utamanya teknisnya bagi Anies Baswedan apa coba? Ya, 5 miliar boleh aja ya, dan bahkan di ruang lingkup ya yang mengerjakan setiap pembangunan desa itu masalah rakyat. Biar tahu ya menghabiskan dana berapa, itu rakyat yang melakukan begitu kan, bukan kepala desa. Kepala desa hanya memberikan kebijakan di situ begitu, hanya sebagai kontrol begitu kan ya. Ini menarik begitu kan untuk Anies Baswedan di situ begitu dengan Caimin begitu ya. Teknisnya di situ sudah dilakukan di situ, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Komentar netizen ramai sekali di situ begitu. Ini demi bumi Pak Anies secara mengusur di Jakarta sudah terlihat. Di media banyak yang nggak suka, tapi di lapangan sebaliknya. Semoga Indonesia semakin maju dan sejahtera. Inilah komentar-komentar dari netizen ya. Para ulama, para kiai sudah bersatu untuk mendukung Anies Caimin. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.